Warga di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan adanya dugaan pesawat jatuh di area pegunungan yang menimbulkan kepulan asap hitam. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi di area pegunungan yang diduga lokasi pesawat jatuh. Meski demikian, belum ada pihak terkait yang memberikan konfirmasi terkait peristiwa ini. Seorang warga menyebut jika dirinya melihat sebuah pesawat kecil jatuh di area pegunungan. Ya, kemungkinan Mas Minak yang kita lihat mutar tadi. Ulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Susi pesawat Pertamina. Siap. Yang Susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Yang paling Badan pesawat pada pukul 13.25 pesawat pelita air pengangkut BBM penerbangan Tarakan Longbawan. Ya, pencarian telah membuahkan hasil, telah menemukan badan pesawat pada pukul 13.25 di tengah hutan desa Pak Kabuan. Betul. Desa Pak Betong, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara. Sekian dan terima kasih. Iya. Bisa kita ini aja. Pakai kayu dulu. kayu kah? Kayu. Kemungkinan Mas Minak yang kita lihat mutar tadi. Ulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Pesawat Pertamina. Siap. Yang Susi masih mutar. Pemirsa, ledakan petasan menghancurkan sejumlah rumah di Situbondo, Jawa Timur. Tidak hanya menghancurkan rumah, akibat peristiwa ini 1 orang tewas dan 6 lainnya luka-luka. 7 unit rumah hancur akibat ledakan petasan di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Tidak hanya menghancurkan rumah, dahsyatnya ledakan membuat seorang warga tewas dan 6 lainnya luka-luka. Korban tewas tertimpa runtuhan rumah yang sedang diperbaikinya. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Petugas menemukan petasan berdiameter 4 cm dan panjang 15 cm dan masih melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Setelah adanya laporan, Pak Kapolsek langsung mendatangi TKP dan menemukan beberapa buah petasan yang cukup besar, kemungkinan sekitar 15 cm dengan diameter 3 cm. Kemudian itu yang sudah sempat diamankan dan semoga tidak meledak. Untuk sisanya yang lain seperti disampaikan tadi belum bisa kita pastikan. Takutnya masih ada sisa bahan peledak di dalam situ. Korban tewas diotopsi di rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 6 korban luka bakar dirawat di RSUD Asam Bagus dan RSUD Dr. Abdur Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad Ainus melaporkan. Pemirsa, 6 ruang kelas dan kantin SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh, Jambi terbakar. Api menjalar dari kantin sekolah yang berada di belakang gedung sekolah. Warga panik saat melihat kobaran api sudah membesar membakar gedung 2 lantai SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh, Jambi, Kamis siang. Api berasal dari kantin yang berada tepat di belakang bangunan sekolah dan merembet membakar 6 ruang kelas. Api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 6 unit mobil damkar. Dan mobil kita estafetkan, ya. Jadi 1 mobil untuk nembak, beberapa mobil untuk mensuplai air dan segala macam. Alhamdulillah, lebih kurang 10-15 menit api telah padam. Tidak ada korban karena sekolah dalam kondisi kosong libur awal Ramadan. Namun seluruh isi kelas seperti meja, kursi dan buku habis terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Kapior Kandi, Ainus melaporkan.
Diduga akibat korsleting listrik pada SPBU Mini, sebuah ruko di Madiun terbakar hebat. Meski pemiliknya selamat, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh isi toko dan rumah terbakar habis. Damkar ngatasi, info damkar dah. Kebakaran hebat melanda ruko milik warga di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun. Kepulan asap hitam pekat terlihat dari kejauhan. Saat kebakaran terjadi, warga sekitar tidak berani mendekat untuk mencoba memadamkan api sebab beberapa kali terdengar suara ledakan dan terdapat gas LPG di area ruko itu. Menurut Kepala Desa Sidorejo Ana Setiawati, kemungkinan penyebab kebakaran berasal dari korsleting mesin SPBU Mini milik ruko itu. Namun pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Penyebabnya apa? Sebenarnya konslet aja, mungkin konslet alat pertamininya karena memang mungkin lupa nutup waktu habis pengisian atau kena kebetulan di dalam ada barang-barang yang rentan untuk kesulut api, akhirnya cepatlah terbakar. Tadi menurut penyampaian masyarakat di awal sebenarnya kecil apinya, tapi masyarakat mau eksekusi di awalnya juga ketakutan karena ada tabung gas juga di dalam seperti itu. Api baru dapat dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun mengerahkan 4 truk pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh barang dalam ruko terbakar habis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok pemuda di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terlibat bentrok. Akibatnya 1 orang terluka dan belasan rumah warga rusak. Bentrokan antar pemuda terjadi di Kelurahan Amagara Pati, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Aksi saling serang ini terjadi akibat perselisihan 2 kelompok pemuda dari 2 wilayah. Mereka terlibat aksi saling lempar batu, kayu, serta bom molotov. Akibatnya belasan rumah warga dan ruas jalan utama tak bisa dilalui oleh kendaraan. Tak hanya menimbulkan kerugian material, peristiwa ini juga memicu trauma warga sekitar karena bentrokan sering terjadi di wilayah ini. Polisi mengerahkan puluhan personil untuk membubarkan bentrokan ini. Bahkan, gas air mata dan tembakan peringatan terpaksa dilakukan untuk mengamankan situasi. Hingga kini, petugas terus berusaha mediasi kedua pihak agar bentrok susulan tak lagi terjadi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. 5 orang terluka akibat dianiaya 3 pria mabuk di sebuah kedai kopi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Korban yang terdiri dari karyawan dan pengunjung kedai melaporkan kasus tersebut ke polisi setelah melakukan visum. Dengan membabi buta, 3 orang tidak dikenal mengacak-acak sebuah kedai kopi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Karyawan kedai menyebut 3 pelaku awalnya mabuk minuman keras di sekitar lokasi, kemudian membuat kekacauan. Selain merusak meja dan kursi, pelaku juga menganiaya karyawan dan pengunjung kedai. Akibatnya 5 orang termasuk pengunjung kedai mengalami luka. Sejumlah korban mengaku telah melaporkan kasus tersebut dan menjalani visum. Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ini bukti-buktinya kita sudah melapor dan ada sudah kami visumnya agar segera bisa ditindaklanjuti dan pelaku tersebut bisa cepat ditangkap dan mendapat hukumannya. Belum diketahui penyebab penganiayaan ini, namun diduga kuat karena pelaku terpengaruh minuman beralkohol.
Aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang mematok tarif fantastis. Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait banyaknya pematokan tarif biaya parkir seiring membludaknya pengunjung-pengunjung di area sekitaran Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, para juru parkir liar ini sengaja memasang harga tarif yang kurang lebih 50 hingga 100 ribu untuk biaya parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawati bank pemerintah tewas dianiaya perampok. Pelaku membawa kabur berangkas berisi uang 16 juta rupiah. Aksi perampokan sebuah berangkas uang sebuah bank pemerintah terjadi di Kecamatan Walendrang, Luwu, Sulawesi Selatan. Selain membawa berangkas berisi uang tunai, aksi pelaku juga menewaskan seorang karyawati. Korban bernama Ririn, 31 tahun, mengalami luka serius di bagian belakang kepalanya yang diduga akibat serangan pelaku. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa dalam kondisi tengkurap. Untuk memastikan kematian korban, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading Palopo untuk dilakukan visum. Ya, jadi benar bahwa hari ini telah terjadi pencurian kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia tadi siang, diperkirakan jam pukul 14.00 dan sampai saat ini kami masih sementara dalam pengejaran pelaku, dan hal ini masih sementara dalam lidik. Ciri-ciri pelaku berhasil terekam CCTV di jalur tempat pelaku melarikan diri. Berbekal ciri-ciri tersebut, polisi memburu pelaku dan masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Meski panen kritikan dari warga dunia nyata dan dunia maya, pertunjukan sound horeg di Kabupaten Mojokerto tetap berjalan. Kepala Desa setempat berdalih acara digelar sampai pagi karena kerusakan pada sistem suara. Pertunjukan sound horeg digelar di Desa Medali, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Acara ini berlangsung mulai pukul 3 sore hingga 4 pagi. Acara pun viral di berbagai platform media sosial dan menimbulkan hujatan dari warganet. Musik yang memekakkan telinga dinilai mengganggu banyak orang dan menimbulkan kerusakan rumah warga sekitar. Sementara itu pihak desa, adanya kerusakan di rumah warga akibat sound horeg, namun sudah dilakukan perbaikan oleh tim panitia. Acara ini sebenarnya dijadwalkan hingga tengah malam, namun molor karena berbagai kendala. Itu tidak benar, tidak benar. Jadi kayak di medsos itu kayak rusak parah, itu enggak. Kelihatannya seperti itu, padahal itu tidak. Jadi ada beberapa tempat itu yang hanya terganggu kebisingan, akhirnya terus
sound system pada saat loading cek sound itu dipindah tempatnya. Acara ini sudah direncanakan sejak setahun sebelumnya dengan menelan biaya hingga 1,6 miliar rupiah dari iuran warga, uang kas desa, dan sumbangan para pengusaha. Meski banyak hujatan pro dan kontra, pihak desa tetap akan menggelar acara serupa, namun tetap dengan persetujuan warga desa.